Saya merupakan tenaga pengajar di SMK Yasri Banjaran, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Sebelumnya saya kesini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Sulistia Putri dari Universitas Balai Bandung. Boleh Ibu perkenalkan? Baik. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu. Saya merupakan tenaga pengajar di SMK Yasri Banjaran, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Sebelumnya saya kesini karena akan melengkapi tugas kurikulum pembelajaran. Di sini mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan untuk kurikulum SMK Yasri. Boleh dimulai? Boleh. Apa perbedaan yang paling terasa antara penerapan kurikulum Kurtilas dan kurikulum Merdeka di sekolah ini? Menurut saya yang paling terasa kalau kurikulum 2013 itu kan basicnya kepada scientific pendekatan. Jadi lebih kepada penekanan prestasi siswa di bidang akademik atau pembelajaran di bidang akademik dengan terstruktur. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini lebih mengedepankan kepada kreativitas, kemampuan peserta didik dalam mengelola suatu proyek, kemudian basicnya berhubungan dengan profil pelajar Pancasila seperti kemandirian, bergotong royong, ketuhanan Maha Esa, kemudian juga student center, artinya semua pembelajaran berpusat kepada siswa. Kalau dulu mungkin di Kurtilas atau di KTSP itu biasanya mengandalkan guru atau semua berpusat kepada guru gitu ya, teacher center. Sebaliknya kalau di kurikulum Merdeka itu lebih kepada Siswanya. iya betul, siswanya atau student center. Praktek. Betul gitu. Ya. Lalu kalau guru menyesuaikan metode pembelajaran ketika beralih dari Kurtilas ke Merdeka itu bagaimana? Untuk peralihan memang berjenjang gitu ya Kak. Jadi tidak langsung semuanya menerapkan Merdeka ataupun Kurtilas gitu. Jadi bertahap dulu. Untuk yang kelas 10 memang masih untuk kelas 11 sama 12 itu masih Kurtilas, artinya kurikulum 2013, tapi untuk yang kelas 10 itu sudah Merdeka gitu. Jadi peralihannya betul perlahan-lahan gitu. Namun untuk pendekatan memang sudah mulai disosialisasikan sih, seperti sekarang kan sudah beralih kepada pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam ya, yang mengutamakan adanya pemantik, kemudian pembelajaran lebih kepada menyenangkan dan pembelajaran lebih kepada mendalam seperti itu ya. Tapi itu sudah mulai didekatkan lah dengan peserta didik gitu. Oh iya. Lalu menurut Ibu, kurikulum mana yang lebih efektif buat siswa dari antara Kurtilas dan Merdeka? Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, menurut saya yang paling efektif adalah Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Karena siswa dibebaskan, bukan dalam artian bebasnya, tapi bebas untuk berekspresi, kemudian juga bebas untuk menghubungkan pembelajaran ke dalam ranah kokurikuler atau ranah kesehariannya gitu ya. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan praktek yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya nih, pada saat kemarin pemilihan ketua OSIS kan ada P5-nya bertema dengan Suaraku Demokrasiku. Tema P5 tersebut atau pemilihan ketua OSIS dan calon ketua OSIS. Nah, pembelajaran tersebut atau proyek tersebut disangkut pautkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, misalkan dengan penulisan teks prosedur, tata cara pemilu seperti itu, atau dengan teks deskripsi dan lain-lain. Jadi menurut saya lebih efektif kepada peserta didik gitu. Karena langsung ya, langsung dipraktekkan. Terus kesiapan sekolah dan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka secara penuh? Mohon maaf, bagaimana? Kesiapan guru atau kepala sekolah terhadap kurikulum Merdeka. Oh iya. Untuk persiapan sendiri tentu saja kita mengadakan rapat evaluasi setiap bulannya. Kemudian nantinya akan dipilih beberapa perwakilan atau penanggung jawab untuk bagian P5 tersebut ya, proyek pelajar Pancasila, dan kebetulan saya juga koordinator dari P5 tersebut. Ya, untuk hari-hari besar seperti Maulid Nabi, kemudian juga pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS, kemudian juga Hari Perayaan Indonesia, itu termasuk ke dalam program P5 ini, di mana peserta didik setiap kelasnya mempersiapkan untuk proyek tersebut gitu. Dan untuk yang baru-baru ini
kebetulan karena basicnya adalah kokurikuler ya, harus ada gitu pendekatan deep learning. Jadi kita mengadakan project di mana peserta didik kelas 10 itu harus menanam tanaman hidroponik. Kemudian nanti kalau sudah selesai diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menulis teks prosedur. Jadi cara untuk penanaman hidroponik. Kemudian nanti dikaitkan dengan IPAS dari segi tanamannya, kemudian matematika dan lain-lain. Jadi itu untuk project yang sekarang sering terintegrasi gitu dengan mata pelajaran yang lain. Gitu. Apa sih tantangan utama yang dihadapi guru dalam penerapan dua kurikulum yang berbeda ini? Kalau tantangannya sendiri, mungkin yang saya rasakan ya Kak, yang saya rasakan kalau Merdeka Belajar itu kan guru dituntut untuk benar-benar kreatif ya, mempersiapkan media pembelajaran dan lain-lain. Sebenarnya itu menjadi tantangan, bukan kesulitan sih, lebih kepada kita harus berpikir apa saja media pembelajaran yang sesuai gitu ya. Caranya. Betul, bagaimana caranya untuk seru gitu dan bisa terintegrasi dengan teknologi juga, apalagi kan sekarang banyak aplikasi seperti Mentimeter, kemudian Quizzes ya, Canva, kemudian juga puzzle dan lain-lain. Nah, untuk beberapa guru itu menjadi sebuah tantangan gitu. Tapi bagi saya itu sebuah pengalaman lah yang luar biasa gitu ya. Nah, untuk yang lainnya adalah mungkin mereka harus bisa membagi waktu dengan proyek tadi. Jadi ada pembelajaran yang sifatnya wajib gitu, dan ya proyek tadi ya yang sifatnya tetap harus dikerjakan lah gitu. Terus apakah RPP yang telah disusun oleh Ibu sudah diimplementasikan sesuai dengan pelaksanaannya di kelas? RPP sudah dilaksanakan di kelas sesuai? Oke. Untuk RPP sendiri, alhamdulillah sudah dibuat, dan biasanya kita setiap tahun ajaran baru itu mengirimkan kepada pengawas dinas provinsi, dan tadi juga menurut saya sudah sesuai dengan RPP karena saya membuka dengan pemantik, kemudian juga di sana ada ice breaking dan persepsi kepada peserta didik, dan bagian tadi kebetulan yang dilakukan adalah analisis struktur teks hikayat. Jadi anak-anak sudah mampu untuk mengerjakan walaupun karena waktunya tidak cukup ya Teh tadi. Jadi ya alhamdulillah sudah sesuai gitu. Bagaimana terkait proyek P5 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka ini? Kalau dalam integrasi antara P5 dengan pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti di proyek Pemilos itu biasanya nanti di bahasa Indonesia ketika melaksanakan pembelajaran teks deskripsi itu mereka mengambil dari proyekan tadi gitu ya, disambungkan betul. Mungkin dari kurikulum udah segitu, cuman ini aku kan katanya Ibu jadi penang jawab ini Amerta ya, school itu. Boleh nanya-nanya sedikit? Boleh. Apa tujuan diadakannya ekstrakurikuler Amerta di sekolah ini? Oke. Amerta itu kan aksara, media, dan sastra. Memang jiwanya itu awalnya puisi, tapi lama-kelamaan dia berkembang menjadi ekskul sastra. Jadi kita juga tidak hanya puisi, tapi juga basicnya ada teater juga. Ada teater, ada berbasic literasi juga. Nah, untuk kesemuanya itu tujuannya apa? Untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik di bidang sastra terutama. Karena ternyata ketika saya datang ke sini banyak juga yang mereka menyukai puisi, mereka menyukai drama, mereka menyukai teater. Nah, saya kumpulkan di dalam Amerta ini untuk mereka bisa berekspresi lah seperti itu. Dan tujuan lainnya adalah mempersiapkan bagi peserta didik yang ingin berlomba di tingkat provinsi, kabupaten gitu, dan nasional. Dan alhamdulillah beberapa peserta didik juga sudah mendapatkan juara-juara gitu ya, terutama di baca puisi. Banyak gitu. Ya. Sejak kapan ekstrakurikuler Amerta berdiri di sekolah ini? Untuk Amerta sendiri pada awalnya kan di tahun 2022 itu bernama puisi, tapi setelah tahun 2023 itu sudah bernama Amerta. Jadi kurang lebih peralihan 2023 ke 2024 itu ya. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan dalam ekstrakurikuler Amerta? Oke.
Untuk kegiatan rutinnya kan kita biasanya kumpul 1 minggu 1 kali. Itu biasanya ada latihan vokal, latihan wirama, wirasa seperti itu ya. Juga ada latihan-latihan yang sifatnya drama, puisi gitu. Jadi setiap minggu kami latihannya berbeda-beda sih, menyesuaikan dengan keadaan gitu. Mereka misalkan, Bu, hari ini kita mau latihannya tentang gerak di dalam teater, oke, gitu. Menyesuaikan dengan keinginan mereka. Apa tantangan yang dihadapi selama mengikuti kegiatan Amarta? Untuk tantangan sejauh ini alhamdulillah tidak sih, dan peserta didiknya juga sangat semangat ya semuanya. Jadi ya tidak ada, alhamdulillah. Amarta pernah ya tadi memenangkan lomba. Betul. Bagaimana cara sekolah mendukung kegiatan Amarta? Untuk sekolah sendiri biasanya mendukung dari sisi materi maupun non materi gitu ya. Kalau misalkan lomba-lomba itu kita alhamdulillah perizinan mudah. Kemudian dari sisi materi juga biasanya dari pihak sekolah selalu ada. Dan untuk properti-properti biasanya juga sering disediakan kalau ada kegiatan pagelaran kecil lah untuk kami gitu ya. Didukung ya. Ya, didukung. Apa pesan untuk siswa apakah Amarta menjadi salah satu pendukung dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Ya, tentu saja. Pendukungnya itu mereka, bagi peserta didik yang ikut Amarta biasanya lebih gampang memahami di bidang pelajaran bahasa Indonesia. Betul. Misalkan kita masuk ke materi puisi. Nah, untuk peserta didik yang ikut Amarta biasanya mereka sudah sampai siap untuk membacakan puisi tersebut gitu. Ya. Udah Ibu? Oh ya. Udah pertanyaannya. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Udah.